kita semua. Berjumpa kembali dengan Bapak Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti baik ya? Hari ini kita akan belajar mengamalkan kegembiraan dan keseimbangan batin yang merupakan bagian dari 4 sifat mulia atau Brahma Wihara. Anak-anak, kehidupan yang bahagia dan penuh dengan kegembiraan merupakan harapan dari setiap orang. Begitu juga dengan kita umat Buddha. Selain merasakan kebahagiaan diri kita sendiri, kita juga harus turut merasakan kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu belajar turut bahagia atas kebahagiaan orang lain atau yang disebut dengan mudita. Mudita adalah rasa bahagia atas keberhasilan orang lain. Mudita sering disebut simpati. Artinya, senang ketika melihat orang lain gembira. Mudita berfungsi melenyapkan sifat iri. Mudita dapat muncul ketika seseorang mampu merasakan kesejahteraan orang lain. Mudita berfungsi mengembangkan welas asih menjadi perasaan simpatik yang aktif. Mudita memberikan keseimbangan batin yang lembut dan melunakkan hati kaku atau sombong. Cara mengembangkan mudita adalah dengan bermeditasi dan pikiran terpusat pada kalimat, "Semoga semua makhluk menikmati kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Aku berbahagia atas semua kebahagiaan yang telah mereka peroleh." Jadi, objek mudita adalah kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Dalam mengembangkan mudita, ternyata juga ada penghalangnya. Apakah penghalang dari mudita? Penghalang dari mudita adalah munculnya sifat iri hati dalam diri. Untuk itu, mari kita belajar untuk berlapang dada dan menghilangkan sifat iri hati dalam diri kita, agar kita tetap bahagia dalam kondisi apapun. Anak-anak, setelah kita belajar mudita, sekarang kita akan belajar keseimbangan batin atau UPK. UPK adalah pandangan yang adil dan tidak berat sebelah, memandang dengan benar dan tidak memihak. UPK berarti berpikir setara kepada semua makhluk. Batin yang seimbang adalah batin yang tidak tergoda oleh pujian maupun celaan. Orang yang mempunyai UPK mampu bersikap tenang dalam segala situasi, hidup lebih baik, bebas dari rasa gelisah, khawatir, dendam, benci, dan takut. Dengan ketenangan batin, seseorang tidak akan pilih kasih dalam mengembangkan cinta kasih universal atau meta. Dengan ketenangan batin, seseorang tidak akan hanyut dalam melihat penderitaan orang lain atau karuna. Dengan ketenangan batin, seseorang tidak akan hanyut dalam kegembiraan ketika merasakan kegembiraan orang lain atau mudita. Dan orang yang memiliki OPK selalu memiliki kesadaran. Dalam Brahma Wihara Paranang, di situ disebutkan bahwa semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, terlahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindungi oleh karmanya sendiri. Karma baik ataupun karma buruk yang telah mereka lakukan, itulah yang akan mereka warisi. Anak-anak,
Selanjutnya, mari kita bersama membacakan syair Dhammapada 118 berikut ini. Punyance puriso tang punang tamhi chandang kairatha sukho punyasa uccayo. Artinya, apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dengan bersukacita dengan perbuatan itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Oke anak-anak, luar biasa ya. Kita sudah membacakan syair Dhammapada dengan begitu indah. Dan mari kita juga maknai arti dari Dhammapada tersebut serta kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan dari materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Dengan mempelajari ajaran Buddha, kehidupan sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat yang beragam harus senantiasa mengendalikan pikiran dan bertindak bijaksana. Ketika melihat orang di sekeliling kita mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, tumbuhkan pikiran turut bahagia atau simpati dan jadikan sebagai motivasi diri jika kita belum mencapainya. Pikiran dikondisikan untuk selalu tenang dan seimbang saat menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan adanya ketenangan atau keseimbangan batin, maka cinta kasih, welas asih, dan simpati bisa tumbuh dalam diri kita. Baik anak-anak semua, demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam jalan Dhamma dan selalu mempraktekkan kebaikan dalam kehidupan ini. Bapak akhiri dengan Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.